Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, waba'du. Sahabat santri RB, kita akan ngaji fikih tentang puasa. Karena kita sudah memasuki bulan Ramadan, umat Islam wajib mengerjakan puasa. Nah, kali ini yang akan kita bahas menggunakan kitab Mabadi Fikih Juz Salis ya. Menggunakan kitab Mabadi Fikih Juz Salis terkait dengan hal-hal yang membatalkan puasa. Karena ada kalanya orang menganggap sesuatu itu batal, ternyata itu tidak batal, dan ada yang menganggap sesuatu itu tidak batal padahal itu batal. Nah, nanti kita akan membaca kitab ini agar jelas apa saja yang termasuk membatalkan puasa yang termaktub di dalam kitab Mabadi Fikih Juz Salis ini. Sebelumnya, mari kita buka dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim, syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sahabat santri, mudah-mudahan puasa kita lancar ya sampai akhir nanti, sampai dengan hari terakhir di bulan Ramadan. Tentu saja puasa-puasa di hari-hari Ramadan ini kita nikmati, kita syukuri karena ini merupakan ibadah terpenting, termasuk ibadah yang penting bagi umat Islam, karena seluruh kegiatan yang ternilai ibadah, yang bernilai ibadah akan dilipat gandakan dan pahalanya besar. Sampai ada suatu hadis yang mengatakan bahwa puasa ini untukku, kata Allah ya. Sebuah hadis qudsi. Puasa ini pahalanya langsung dari aku. Jadi kita tidak tahu kelipatannya berapa, yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka jalankanlah puasa ini dengan ikhlas, dengan penuh rasa syukur, dengan penuh kebahagiaan. Bahagia ketika mengamalkan suatu ibadah, bahagia ketika beribadah itu luar biasa. Jangan kita mengeluh tentang kebutuhan, mengeluh tentang uang dan lain sebagainya. Tidak perlu seperti itu, kita jalani saja puasa ini dengan nikmat, dengan penuh rasa syukur. Langsung saja kita akan bahas tentang al-muftirat. Al-muftirat itu apa? Yaitu hal-hal yang merusak atau yang membatalkan puasa. Nah, hal-hal yang membatalkan puasa di dalam kitab Mabadi Fikih Juz Salis ini ada 7 ya, ada 7. Saya baca al-muftiratu utawi pira-pira perkara kang batalake puasa, ya muftirat. Nomor 1 iku at-taqayyu amdan, iku at-taqayyu mutah-mutah, amdan kelawan jarak atau kelawan sengaja. Nah, yang pertama yang termasuk muftirat atau hal-hal yang membatalkan puasa yaitu muntah-muntah dengan sengaja. Nah, muntah itu kan ada 2 versi ya. Muntah yang memang alami karena kondisi badan mungkin lagi mual, lagi masuk angin, atau mungkin di perjalanan mungkin karena mencium aroma yang kurang enak kemudian mual, kemudian muntah secara alami, maka itu tidak batal. Akan tetapi yang membatalkan itu at-taqayyu amdan. At-taqayyu amdan itu muntah dengan sengaja. Dengan sengaja apa? Ya kita buat muntah. Jadi kita buat muntah secara sengaja, mungkin jari dimasukkan ke mulut sampai ke tenggorokan sini, itu kan rasa nah itu kan kemudian muntah. Nah, itu membatalkan puasa. Ya, memasukkannya saja sudah batal apalagi sampai muntah. Jadi istilahnya kita buat muntah itu dengan sengaja agar batal, agar tidak puasa. Itu tentu saja sudah membatalkan puasa ya. Yang pertama at-taqayyu amdan, jadi muntah dengan sengaja. Kemudian yang kedua wusulu ainin, nekaake benda atau memasukkan suatu benda ilal jaufi maring waduk. Waduk itu weteng ya, perut. Jadi memasukkan benda yang menjurus ke arah perut min ahadil manafidhi, saking salah swijine pira-pira bolongan. Jadi memasukkan sesuatu benda yang ke dalam suatu lubang yang terus sampai ke dalam perut. Itu membatalkan puasa. Contoh lubang yang menerus ke dalam perut tentu pertama mulut ya, lazim mulut. Masukkan sesuatu ke dalam mulut itu bisa sampai tertelan, itu membatalkan puasa gitu. Kalau mencicipi makanan gimana? Boleh mencicipi makanan tapi jangan ditelan.
ya. Mencicipi makanan tapi ditelan juga batal. Maksudnya apa? Mencicipi rasanya saja, mungkin ibu-ibu yang lagi masak mencicipi di ujung lidah, kemudian dilepeh atau dikeluarkan lagi, maka itu tidak batal. Akan tetapi kalau langsung ditelan itu tentu batal, ya. Jadi boleh kita mencicipi, itu makruh, hanya hukumnya makruh. Asal tidak mencicipi kuah rendang kemudian ditelan, ya tidak boleh itu tentunya. Yang jelas tidak boleh ditelan. Jadi memasukkan sesuatu ke dalam jalur yang sampai ke dalam perut itu membatalkan puasa. Jalur lain yang mungkin hidung. Nah, hidungnya ada dua, ya, 1, 2, 3, 2. Kemudian ada telinga sampai ke dalam. Itu makanya kalau ketika puasa jangan ngorek-ngorek telinga sampai ke dalam, itu batal. Kemudian 2 jalur yang bawah, kubul dan zubur, itu juga membatalkan puasa. Kemudian mata, ya, jalur lain adalah mata. Nah, mata ini ada 2 versi. Ada pendapat yang mengatakan meneteskan obat tetes mata ke dalam mata ketika puasa itu batal. Ada yang mengatakan tidak, tapi ada versi yang lebih memperjelas lagi. Saya pernah membaca di sebuah situs online dari NU Online. Kalau memang serasa itu tidak sakit, meneteskan itu hanya untuk penyegaran, lebih baik tidak usah diteteskan. Itu batal, ya. Tapi kalau memang mata itu sakit, kalau tidak ditetes semakin sakit, maka itu ditetes saja, tidak apa-apa, maka itu tidak batal, ya. Ada pendapat mengatakan seperti itu. Itu pendapat yang saya rasa sangat-sangat bijaksana, ya. Ketika memang mata ini dirasa sangat-sangat sakit tanpa ditetes obat tetesnya itu, entah itu tidak enak dan masih sakit, maka ditetes saja, itu tidak batal. Tapi kalau hanya untuk penyegaran, kemudian ditetesin air atau ini hanya untuk menyegarkan mata, itu maka itu batal, ya. Itu batal. Nah, kemudian kalau wudhu gimana, Pak? Kalau wudhu, nah, wudhu itu dalam kitab fikih yang lain mengatakan tentunya wudhu yang terkait dengan berkumur, ya. Berkumur di qabla zuhur, di sebelum zuhur, dari mulai waktu sahur sampai dengan zuhur, itu hukumnya masih sunnah. Ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan sudah makruh, ya, sudah makruh. Tapi kebanyakan masyhur mengatakan sunnah, masih tetap sunnah. Jadi kita berkumur kemudian dikeluarkan, ya, jangan ditelan, tentu batal. Jadi berkumur itu hukumnya sunnah. Akan tetapi yang lebih baik itu dihindari. Karena apa? Itu bisa jadi batal, terutama ba'da zuhur sampai dengan maghrib. Ya, ba'da zuhur itu kan kondisi kita sudah sangat kalau ba'da zuhur itu kondisi mulut itu sudah sangat-sangat kering itu. Kalau kita berkumur maka akan membasahi ini, dan ketika mengeluarkannya pun sepertinya masih ada yang tertinggal. Makanya itu kalau bisa dihindari, ya. Sebenarnya tidak batal, hanya makruh, mentok di hukumnya makruh. Akan tetapi kalau bisa dihindari, karena itu bisa menyebabkan nanti membatalkan puasa. Kemudian yang ketiga jima, ya. Jima itu berhubungan suami istri dengan istri sendiri, ya, dengan istrinya sendiri itu aja batal, apalagi dengan orang lain, dengan yang belum sah secara akad nikah, maka tentu batal dan dosa besar, ya, seperti itu. Dengan istri sendiri saja batal, apalagi bukan istri, itu sangat-sangat batal dan sangat-sangat dosa besar. Itu sangat bahaya. Tentu jima di siang hari, tentunya, ya, di siang hari di bulan Ramadan itu membatalkan puasa. Kalau malam gimana? Kalau malam boleh dengan istrinya, sah, tidak masalah, ya, tidak masalah. Kemudian yang keempat al-istimna. Al-istimna'u alap metu mani, ya, mengeluarkan mani atau sperma. Istimna itu dengan sengaja. Bahasa Indonesianya itu ada onani dan masturbasi. Di dalam kitab ini jelas dikatakan istimna itu membatalkan puasa. Saya pernah mendengar di sebuah YouTube juga mengatakan seorang ulama, ya, ulama yang memang viral di golongannya. Saya bilang golongannya karena saya tidak menganut ulama tersebut. Mengatakan istimna itu tidak batal, katanya ini masalah furu'iyah, masalah khilafiyah, tolol itu, ya. Tolol itu, sangat-sangat tolol, itu sangat bahaya sekali. Istimna itu batal, ya. Mengeluarkan mani dengan sengaja di siang hari bulan Ramadan tentu itu membatalkan puasa. Ya, itu membatalkan puasa. Kalau tidak sengaja gimana? Tidak sengaja tidak batal, langsung saja mandi junub. Mungkin karena bermimpi. Nah, itu tidak batal. Tidur siang kemudian mimpi sampai mengeluarkan sperma itu tidak batal. Tapi kalau istimna
senang-senang ataupun mengeluarkan dengan sengaja onani, masturbasi, maka itu tentu batal puasanya. Kemudian yang selanjutnya yang ketujuh al-haid, yang keenam an-nifas. Al-haidu iku al-haidu haid wan nifasu lan nifas. Nah, jadi yang kelima haid, yang keenam nifas, mengeluarkan darah bagi wanita. Haid yang menstruasi bulanan itu batal. Walaupun kurang 5 menit, walaupun kurang 10 menit ketika menjelang maghrib, maka itu tetap membatalkan puasa. Wajib dikodok di hari yang lain. Dan nifas yaitu darah yang keluar ketika ba'dal wiladah, setelah melahirkan, itu namanya darah nifas ataupun nifas, maka itu membatalkan puasa. Kemudian yang ketujuh yaitu riddah. Ar-riddatu murtad. Murtad keluar dari agama Islam dikala dia mengerjakan puasa, maka otomatis dia batal puasanya. Kenapa? Karena syarat sahnya puasa, syarat wajibnya puasa itu al-muslim. Jadi dia harus beragama Islam. Ketika murtad, dia tentu tidak beragama Islam. Sudah kurang syarat, tentu saja sudah batal puasanya. Jadi itu hal-hal yang membatalkan puasa versi di dalam kitab Mabadi Fikih Juz Salis. Makanya yang tidak ada di dalam kitab ini mungkin saja itu tidak batal. Contoh, kadang anak-anak kan ada, jangan nangis, nanti kalau nangis puasanya batal. Nangis itu tidak membatalkan puasa, karena nangis itu mengeluarkan air mata, bukan memasukkan air ya. Mengeluarkan air mata itu tidak batal. Kemudian jangan mengumpat, jangan ngomong jorok, jangan misuh kalau bahasa Jawa nih. Jangan misuh-misuh, nanti batal. Puasanya tidak batal, tapi pahala puasanya berkurang. Ya, jangan ngomongin orang, jangan menghibah, jangan memfitnah dan lain sebagainya, nanti puasanya batal. Puasanya tidak batal dari segi fikihnya, akan tetapi pahala puasanya yang batal atau mengurangi pahala puasanya. Jadi makanya puasa ini menahan nafsu dari yang membatalkannya, menahan diri dari hal-hal yang berbau maksiat, karena mengurangi pahala ataupun fadilah atau keutamaan Ramadan atau keutamaan melaksanakan puasa. Jadi itu ya, hal-hal yang membatalkan puasa. Kalaupun memang ada pertanyaan, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.